Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membahas tentang protokol ya. Di sini protokol yang saya maksud adalah protokol jaringan, bukan protokol kesehatan COVID dan atau protokol lainnya ya. Jadi yang kita berbicara di sini topiknya adalah protokol di dalam jaringan. Oke, kita mulai di slide-nya. Jadi protokol di sini itu adalah aturan-aturan atau perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antar komputer melalui suatu medium jaringan. Nah, jadi data yang pertukaran data yang terjadi atau lalu lintas data yang terjadi dari device yang satu ke device yang lain, kemudian dari user yang satu ke user yang lain, itu dia harus menggunakan protokol ya. Ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana data-data itu bisa berkomunikasi. Nah, protokol di sini dia mendefinisikan sintak, ya, itu dia mendefinisikan susunan, format, pola bit serta bytes-nya. Kemudian di bagian semantik dia mengatur kendali sistem dan konteks informasi. Nah, suatu sistem komunikasi data yang kompleks tidak menggunakan satu protokol, tetapi menggunakan sekelompok protokol-protokol suite atau protokol family ya. Jadi misalnya kalau kita ngakses web itu nanti ada pakai HTTP. Kalau kita mau upload file misalnya dia pakai protokolnya kita mau upload file ke server nih. Itu kita pakai protokol FTP. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini mengapa perlu protokol? Yang pertama adalah menangani beragam masalah yang timbul ketika mesin berkomunikasi melalui suatu jaringan data. Kemudian juga dia menangani tentang hardware failure, kemudian network congestion. Ya. Nah, ini adalah untuk protokol. Kemudian dia juga menangani paket delay atau hilang, loss ya. Kemudian menangani juga corruption data atau istilahnya itu data korup ya. Nah, kemudian dia juga menangani data duplikasi. Nah, ini akan sulit membuat suatu protokol tunggal yang menangani masalah-masalah di atas. Makanya setiap jaringan dia nanti akan memiliki lebih dari satu protokol atau ini ya, sekelompok protokol atau protokol suite. Atau istilahnya protokol family lah, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis dari protokol. Yang pertama ada Net View Frame Protocol atau NBF. Ini dikembangin pada tahun 1985 oleh IBM. Nah, protokol NBF ini itu dia menyediakan alokasi memori otomatis yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Namun kekurangannya adalah tidak mampu di-route-kan, yang berarti secara virtual tidak berguna untuk sebuah WAN ya. Dan ketergantungan BNF ini pada pesan broadcast untuk mengkomunikasi data di antara banyak komputer dalam jaringan. Kemudian NetBIOS ini juga dikembangkan oleh IBM ya. Ini fungsi protokol ini berkisar di atas 3 layer, yang paling atas session, presentation, dan application. Nah, kalian sudah belajar ada 7 layer yaitu yang di OSI layer. Nah, ini memberikan programmer akses ke berbagai sumber data untuk menciptakan hubungan dua komputer atau antar dua aplikasi pada komputer yang sama. Nah, ini NetBIOS. Kemudian ada NVLink, ini dibuat oleh Microsoft, digunakan untuk menciptakan hubungan antar komputer Windows NT. Kemudian komputer MS-DOS, Windows, dan Windows NT lainnya, jadi dikembangkan oleh NVLink. Kemudian ada IPX atau SPX, ini adalah protokol yang
diimplementasikan dalam jaringan novel network. Ya. IPX bertanggung jawab untuk routing dalam pengiriman paket. Sementara SPX ini menciptakan hubungan dan menyediakan acknowledgement dari pengiriman paket tersebut. Ini IPX, ya. Ini jenis-jenisnya. Kemudian TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, ya. Nah, ini yang biasanya sering kita pakai, TCP/IP, ya. Adalah sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data antar komputer di internet. Nah, misalnya kalau kalian connect ke jaringan itu nggak dapat IP, ya, internet protokol, itu biasanya nggak akan bisa connect ke jaringan. Nah, di dalam protokol itu ada beberapa istilah. Yang pertama itu host atau end system. Nah, di sini adalah user dan pelaksana pelayan jaringan komunikasi. Ini baik individual workstation atau personal komputer. Nah, jadi di dalam internet protokol itu ada host, ada end system. Kalau host itu kan biasanya PC-nya, ya. Entah PC, laptop, kemudian kalau kalian belajar di packet tracer, nah itu ada host, kemudian ada end system. Host atau end system itu biasanya yang megang user lah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah internet. Ini adalah suatu kumpulan dari jaringan, network of network. Jadi kita kenal tadi ada LAN, ada MAN, ada WAN, kemudian nanti gabungan dari antara semua jaringan itu menjadi sebuah yang namanya internet, ya, network of network, yang menyeluruh dan menggunakan protokol TCP/IP untuk berhubungan seperti virtual network, ya. Node ini istilah yang diterapkan untuk router dan host, ya. Jadi ada node-node-nya itu yang penghubung antar satu jaringan dengan jaringan yang lain lah biasanya. Itu biasanya digambarkan dengan router, ya. Nah, kemudian protokol adalah sebuah prosedur standar atau aturan untuk mendefinisikan dan mengatur transmisi data antar komputer ke komputer. Nanti protokol ini ada banyak, ya. Salah satunya kayak TCP/IP, itu untuk protokol untuk berhubungan ke internet. Nanti ada juga misalnya kayak HTTP, ya, Hypertext Transfer Protocol, ya. Ada HTTPS dan lain-lain lah. Kemudian router adalah suatu device yang digunakan sebagai penghubung antar dua network atau lebih. Nah, ini biasanya disebut dengan node tadi, ya. Ini yang diterapkan untuk router dan host. Jadi node itu kayak semacam, misalnya node itu sebuah jaringan, nanti dia dalam jaringan itu terkoneksi ke jaringan lain, itu menggunakan router lah, seperti itu. Nah, ini yang pertama kita bahas adalah IP address atau biasa disebut dengan internet protokol. Nah, IP address di sini itu adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. Nah, ini mungkin kalian sudah belajar di jaringan komputer, ya, mata kuliah jaringan komputer. Nah, dia kalau IP address itu terdiri dari 8 bit, ya. Ini 8 bit, ini dia kalau full semua 255, 255, 255, 255. Nah, ini contoh IP address. Dia ada 192, 168, 0 ini untuk network ID-nya, ini untuk host ID-nya. Nah, network ID ini menentukan alamat jaringan komputer. Jadi misalnya kalau kalian set di dalam lab itu 192.168.1, 192.168.6801, kemudian 192.168.02. Nah, seperti itu, ya. Kemudian host ID ini menentukan alamat host atau komputer atau router atau switch, ya. Nah, ini host ID-nya yang menentukan alamat dari hostnya. Network ID ini bisa saja nanti di lab A dia 192.168, nanti di lab B misalnya
192.165. Nah, itu beda-beda, dia itu network ID-nya berdasarkan itu. Atau 192.168.0.1 misalnya. 168.1.1. Nah, itu sudah beda network ya. Kalau ini host ID adalah alamat dari si hostnya atau end sistemnya ya. Nah, itu bisa komputer, bisa router, bisa switch, bisa juga handphone, itu bisa jadi host ID. Kalau kalian connect ke sebuah jaringan wireless, itu biasanya handphonenya itu dapat IP juga di jaringan. Nah, makanya dia juga bisa disebut dengan host ID. Nah, ini malah keluar terakhir ya. Jadi IP address ini terdiri dari 32 bit. Angka biner yang dapat dituliskan sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik ya. Ini tadi, ini kalau dia satu-satu semua itu jadi 255, 255, 255, 255. Jadi ini maksimumnya kalau misalnya 192.168.0.1, ini maksimumnya adalah 192.168.0.255. Nanti kalian buka lagi pelajaran untuk jaringan komputer. Itu sudah dibahas ya. Saya lupa untuk pembagian IP ya. Itu ada. Nah, ini berikutnya adalah kelas di IP. Di IP itu kelasnya dibagi menjadi beberapa kelas ya. Jadi kayak kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Nah, IP address ini dibagi ke dalam kelas A, B, dan C untuk menyatakan jaringan yang besar, medium, dan kecil. Nah, makanya kalau kalian untuk membuat suatu jaringan itu sebenarnya tidak asal kalian membuat IP-nya. Misalnya kalau di dalam lab itu cuma kebutuhannya berapa komputer saja, itu kalian sebenarnya bisa pakai kelas yang A nih. Ya. Atau nanti mungkin yang pengen lebih besar lagi bisa pakai kelas B, kemudian kelas C ya. Nah, itu bedanya. Kelas D ini digunakan untuk multicasting, kelas E digunakan untuk ITF untuk research. Jadi ini biasanya untuk research percobaan ya ini. Nah, ini adalah internet protokol. Oke, itu penjelasan dari internet protokol. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.